Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan mereview lagi salah satu LED TV dari Sony berukuran 65 inch teman-teman ya. Jadi di sini kita akan mereview LED TV dari Sony berukuran 65 inch dengan tipe seri 65X80K. Jadi ini merupakan seri terbaru keluaran dari Sony di tahun 2022 teman-teman ya. Jadi seperti biasa di sini untuk video review kita akan mereview mulai dari segi tampilan, kualitas layar, fitur apa saja yang ada di TV ini, dan terakhir nanti kita akan spill untuk gambar dari video dan foto, dan terakhir kita akan spill untuk harga TV ini teman-teman ya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tidak perlu basa-basi, kita langsung ke videonya. Yang pertama di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk kualitas gambarnya sendiri dia sudah memiliki resolusi 4K HDR dengan prosesor X1 teman-teman ya. Di sini di bagian POV atasnya juga sudah dijelaskan. Ini ada tipenya dengan tipe Sony Bravia X80K berukuran 65 inch yang sudah support 4K HDR, serta beberapa fitur-fiturnya mulai dari prosesor dia sudah menggunakan X1 4K HDR prosesor dan dilengkapi dengan True Luminous Color Pro serta Motion Flow XR 200. Dengan kualitas speaker dia sudah mendapatkan lisensi X-Balance speaker dilengkapi dengan Dolby Atmos, serta dilengkapi dengan OS Google TV teman-teman ya. Dan serta di tampilan layarnya sendiri dia sudah menggunakan frameless, jadi tidak terdapat frame lagi yang menonjol di bagian pinggir TV-nya, baik di sisi atas, di sisi kiri, kanan, dan bagian bawahnya. Nah ini teman-teman ya, kita fullnya kita agak gelap kita giniin. Nah ini tampilan gambarnya, dan itu ada seri New 2022 kita bisa lihat. Oke, dan untuk tampilan bawahnya kita bisa lihat di sini tampilannya seperti ini, dan bagian bawahnya dan speakernya full berada di bagian bawah kita bisa lihat. Oke, dan spesial untuk di seri 80K ini dia sudah support handsfree, jadi kalian bisa menggunakan perintah suara tanpa menggunakan remote teman-teman ya, baik menghidupkan TV, mematikan TV, menyalakan YouTube, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Serta di bawah ini tampilan kakinya dia seperti ini. Dia tidak terdapat baut di kakinya teman-teman ya, jadi kalian tinggal langsung pasang dan paskan sesuai lubang yang ada di bagian bawah. Oke, sekarang kita lanjut untuk penjelasan dari bagian belakang TV-nya beserta port-port kelengkapan dari TV ini. Sip, langsung saja kita jelaskan. Oke, untuk port bagian belakang di sini kita bisa lihat, dia bagian atas ini terdapat 2 slot untuk USB. Jadi terdapat USB standar dan USB 3.1 ya. Kita bisa lihat di sini yang support datanya sampai 900 mAh, jadi jauh lebih cepat dibanding USB standar. Serta di bagian bawahnya terdapat digital audio out atau optical untuk suara ya. Ini juga sama untuk headset, untuk audio out juga sudah bisa. Dan di bagian bawahnya ini ada video in dan video audio left and right, jadi bisa digunakan menggunakan ARC ya. Setelah itu di bagian bawahnya dia ada 4 slot untuk HDMI, baik HDMI in, HDMI ARC, dan HDMI DVI ya. Dan di bagian bawah juga terdapat 1 slot untuk koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Serta di sini juga ada tambahan lagi remote ya. Kita bisa lihat di sini ada HDMI 4, audio in, dan RS232C. Di sini juga terdapat 1 slot untuk antena, baik itu antena digital maupun analog. Kalian bisa menggunakan ini. Oke. Dan untuk bahan di bagian belakangnya ini kita bisa lihat dia full masih menggunakan plastik, serta terdapat ventilasi ya bagian ininya agar TV tidak gampang overheat. Oke, dan di sini kita bisa lihat tampilan mounting bracketnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita lihat dulu bagian belakang lagi ya. Nah oke, jadi untuk bagian belakang TV-nya di seri 65X80K ini kurang lebih seperti itu, dilengkapi dengan 4 lubang di belakangnya untuk mounting bracketnya. Jadi itu dia tampilan mounting bracketnya. Dan untuk kabelnya sendiri, untuk kabel power dia sudah menggunakan plug and play, jadi tidak menempel langsung lagi atau permanen di TV-nya. Jadi kalian bisa lepas sesuai kemauan kalian. Jadi lubang-lubangnya untuk ventilasi udara di bagian panel dan mesin TV-nya. Di bagian sini juga ada lubang-lubang untuk ventilasi TV agar tidak gampang overheat. Sip, sekarang kita lanjut untuk penjelasan fitur-fitur dari LED TV dari Sony ini berukuran 65 inch.
Yang lupa saya jelaskan tadi, untuk tampilan remote-nya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Lebih simpel daripada seri lamanya. Di sini kita bisa lihat untuk warnanya, tampilannya juga tidak terlalu panjang dan lebih simpel ya. Di sini ada tombol power, ada tombol untuk TV, settingan, input dan nomor. Di sini untuk kursornya baik atas, bawah maupun enter. Di sini juga ada untuk back-nya, ini untuk voice, ini juga untuk ada untuk pembuka home ya, atau settingan menunya. Di sini ada volume, ini untuk penggantian channel, ini untuk video mute, dan ada beberapa tombol untuk aplikasi, mulai dari YouTube, Netflix, YouTube musik, dan Prime Video. Kita ada label Sony di bawah. Oke, untuk membuka kotak remote-nya, untuk mencari baterai, kalian bisa langsung geser saja. Seperti ini. Nah ini, langsung kebuka ya, remote. Dengan baterai C2, bisa lihat. Oke, kita pasang lagi. Kita langsung saja masuk ke tahap penjelasan dari fitur apa saja yang ada di TV Sony ini. Oke, jadi kurang lebih untuk tampilan fitur Google-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang terinstall di sini, mulai dari TV, Netflix, Prime Video, YouTube Video, Apple TV, iFlix, dan lain-lain. Kita bisa lihat semua di sini. Oke, sini kita bisa lihat dan beberapa video-video yang direkomendasikan dari Prime Video, sedikit lumayan banyak. Ada dari Apple TV juga, ada dari Google Play Film, dari YouTube dan YouTube Kids, serta HBO Go ya, kita bisa lihat di sini. Sip, sekarang kita masuk ke pilihan settingan. Nah di sini, jadi di bagian settingan, di bagian bawah ini lumayan lengkap ya, kita bisa lihat di sini. Ada settingan pengaturan umum, ada pemberitahuan grafia, ada pengaturan gambar, ada mode gambar. Di mode gambar ini settingannya dia kurang lebih ada 4 ya, ada vivid, ada standar, cinema, game, grafis, foto, atur sendiri. Nah itu 5 kurang lebih ya. Di sini juga ada settingan kecerahan, maksimum kecerahan itu dia di 45 sampai di max ya kurang lebih di 50-an lah. Setelah itu ada hemat daya, jadi kalian bisa menghemat listrik menggunakan settingan ini, baik rendah, off, dan lain-lain. Di sini juga ada sensor cahaya. Di sini ada mode lebar, jadi tergantung video yang kalian hidupkan untuk menghidupkan aplikasi yang di bawah ini ya untuk settingan. Di sini juga ada settingan pengaturan suara. Di sini ada settingan untuk audio eksternal maupun audio dari TV kalian ya. Di sini ada yang sudah terkoneksi menggunakan Bluetooth, lumayan banyak. Ada speaker TV, sistem audio, ini soundbar speaker dari Sony, Hi-Fi, MHz 3D, dan ada HTS 40R. Jadi kita pakai speaker TV saja. Kita lihat lagi settingannya. Di sini ada settingan jaringan untuk Wi-Fi, settingan untuk Bluetooth, kontrol orang tua, gambar off, dan masih banyak lagi ya settingan. Oke, dan sekarang kita langsung kalau untuk inputannya di bagian bawah dia bisa digunakan untuk screen saver ya, ini 3 bagian ini. Jadi ini, nah kalian harus hidupkan dulu. Ketika kalian ingin menghidupkan screen savernya, langsung kalian setting di sini. Kalian tinggal konfigurasi dan mulai sekarang. Jadi kalian akan mendapatkan screen saver seperti ini. Jadi mode standby, mode tidur, dan lain-lain kalian bisa setting semua di sini. Oke, kita back lagi. Kita kembali ke input. Nah, di input juga ada untuk settingan AirPlay. Jadi kalian bisa mengoneksikan iPhone kalian menggunakan AirPlay ini ya, baik menampilkan layar dari HP ke TV dan lain-lain. Di sini juga ada settingan mode USB, ada demo aplikasi, dan Google Play Store. Jadi kalian fungsinya Play Store ini sama seperti di HP. Kalian bisa mendownload semua aplikasi di sini. Nah, kalian bisa lihat lumayan lengkap ya. Nah, ini dibanding Smart TV, Google TV ini jauh lebih lengkap untuk varian download aplikasinya. Dia terdapat 5.000 aplikasi yang bisa kalian download dan tidak terbatas. Ini dia aplikasi lumayan banyak, Disney All Star, WTV, dan masih banyak yang kalian butuhkan di sini sudah muncul. Nah, ini dia aplikasinya lumayan banyak. Oke, kategori juga per kategori juga kalian bisa cari di sini langsung. Sip, kita back. Sekarang kita kembali ke menu. Nah ini Netflix dan lain-lain. Kalian bisa juga tambahkan untuk inputannya dan lumayan banyak, baik HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 RC, dan masih banyak lagi ya settingan di bagian input bagian bawahnya. Oke, untuk di remote kalian bisa untuk inputan kalian bisa tekan di sini ya. Ini input, ini home. Nah ini kembali ke home ya. Nah ini tampilan home-nya. Itu dia untuk fitur-fiturnya. Dan di sini juga kita cek untuk di bagian settingan. Nah, tampilan di settingan umumnya hampir sama dengan di settingan Android, tampilannya kurang lebih sama. Karena di sini kita akan cek untuk gininya ya, di sistemnya. Dan kita cek untuk penyimpanan.
Jadi penyimpanan yang masih tersedia di sini kurang lebih di kisaran 4,4 GB ya untuk internalnya. Kita bisa lihat. Oke. Dan sekarang kita lanjut untuk beberapa fitur dari pengaturan, kayaknya udah sama semua ya. Kalian bisa langsung cek. Oke. Sekarang kita cek untuk, nah ini dia istimewanya di seri ini, kalian bisa menggunakan fitur OK Google tanpa menggunakan remote lagi. Nah ini remote saya taruh di sini ya. Jadi saya akan langsung memerintahkan TV ini untuk membuka YouTube dengan kode OK Google, buka YouTube. Nah seperti itu. OK Google, OK Google, buka YouTube. Nah, langsung kebaca ya, tanpa menggunakan remote. Ini dia fitur terbaru dari Sony di X80K, karena di seri sebelumnya di 80J dia belum terdapat fitur ini. Sayang sekali ya, di seri K sekarang dia banyak upgradean dan hasil warnanya pun lumayan lengkap dan lumayan bagus. Oke, kita back dulu. Dan kalian juga bisa merintahkan TV ini menggunakan voice untuk mematikan maupun menghidupkan TV ini. Jadi coba kita matikan ya TV ini. Oke Google, matikan TV. Nah, jadi TV secara otomatis akan langsung mati ya. Nah, ini kita bisa lihat. Dan kalian juga bisa menghidupkan TV pada saat keadaan off seperti ini dengan kode OK Google ya. Oke Google, hidupkan TV. Nah, jadi ada lampu indikator yang akan menyala ketika suara kalian sudah terbaca di sini. Jadi TV akan otomatis akan menyala ya. Nah, seperti ini. Canggih kan? Nah, itu dia fitur yang terbaru dari Sony. Merupakan hands-free yang dulunya hanya ada di seri 90J, sekarang di seri yang paling bawah sudah diisi dengan seri hands-free tanpa menggunakan remote. Nah, itu dia penjelasan simpel dari LED TV dari Sony ini berukuran 65 inch. Dan sekarang kita lanjut ke tahap pengetesan gambar dari TV ini. Sip, kita langsung ke mode demonya. Jadi kita sudah menemukan demo di USB-nya, langsung saja kita menggunakan demo langsung dari Sony untuk tahap pengetesan gambarnya. Jadi untuk mode gambar kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Dan terakhir nanti coba kita akan tes untuk kualitas suara Dolby-nya. Langsung aja kita tes nanti ya. Jadi sekarang kita tes dulu untuk kualitas gambar dari LED TV Sony 65 inch dengan seri 65X80K ini. Kalian bisa langsung lihat ya perbandingan warnanya. Nah, lebih seperti ini gambarnya. Warnanya sangat natural dengan kontras yang lumayan. Di seri ini dia bisa up sampai 200 ya kontrasnya, kita bisa lihat secara otomatis ya. Nah, ini tampilan warna tidak terlalu over ya. Dia sangat soft, HDR juga lumayan tinggi dan tidak terlalu cerah. Kita bisa lihat warnanya sangat real. Jadi kalian bisa langsung nilai ya seperti apa kualitas gambar dari LED TV Sony dengan seri 80K ini. Kita coba lihat dari samping. Nah, jadi kurang lebih itu dia untuk demo gambarnya. Sekarang kita langsung cek untuk kualitas suaranya. Ini plus untuk kalian ya, untuk pengecekan kualitas suara. Sip, langsung saja kita tes untuk kualitas suara dari Sony 65X80K. Oke, jadi di sini kita langsung dapat memakai tahap pengetesan dari Dolby Atmos. Kita kencangkan dulu volumenya sampai 80 ya. Nah, ini. Nah, ini. Kita kencangkan dulu. Nah, ini dia real suaranya.
Bisa kalian nilai sendiri ya untuk kualitas suaranya. Nah, oke. Jadi segitu saja sih untuk tahap pengetesan suara dari LED TV Sony ini. Dan terakhir kita akan spill untuk harga TV ini, teman-teman ya. Jadi untuk spesial promo bulan ini, Sony memberikan harga promo dengan tipe KD 65X 80K di kisaran harga 13.999.000 dan sudah include cashback 1 juta. Oke. Jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV terbaru dari Sony berukuran 65 inch. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.